Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Ibu Resi di sini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua, diberikan kelancaran dan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini kita belajar tematik 1A subtema 2 mengenai tubuhku, dan materi pembelajaran hari ini yaitu posisi duduk yang baik saat belajar dan posisi yang baik saat membaca. Nah, ini penting sekali untuk anak-anak Ibu ketahui karena ini sangat mendukung sekali proses pembelajaran anak-anak Ibu di rumah maupun di sekolah nanti. Posisi duduknya harus bagaimana sih saat kita belajar, dan posisi membaca itu harus seperti apa sih? Oke, kita simak ya. Nah, coba anak-anak Ibu lihat di sini ada 2 gambar. Nah, kira-kira posisi duduk yang baik saat belajar itu yang mana ya? Yang nomor 1 apa yang nomor 2? Pada gambar nomor 1 apa gambar nomor 2? Ayo. Oke, kalau anak-anak Ibu jawab pada gambar nomor 1, jawabannya adalah benar. Jadi, nomor 1 ini merupakan contoh posisi duduk yang sudah baik dan benar. Nah, kalau anak-anak Ibu jawab yang gambar nomor 2, kurang tepat karena gambar tersebut itu bukan merupakan contoh posisi duduk yang baik saat belajar. Yuk kita simak bagaimana sih caranya agar posisi duduk kita itu dibilang baik. Jadi syaratnya itu yang pertama, duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu ke arah belakang. Jadi punggung kamu harus lurus ya, bahunya juga tegak ke arah belakang, jangan ke depan. Yang nomor 2, posisi lutut dengan pinggul sejajar atau lutut sebaiknya lebih tinggi daripada pinggul. Tuh, lutut, mana lutut kamu pegang? Nah, lutut dan pinggul itu harus sejajar. Bahkan lebih baik lutut itu lebih tinggi daripada pinggul. Yang ketiga, posisi kaki sejajar dengan lantai. Oleh sebab itu disarankan untuk anak-anak Ibu itu sudah memiliki kursi sendiri ya untuk belajar agar nyaman. Jadi kalau pakai kursi orang dewasa mungkin posisinya jadi kurang tepat. Selanjutnya, duduk tidak terlalu jauh dengan meja belajar. Agar apa? Agar kamu merasa nyaman saat melakukan kegiatan-kegiatan, contohnya menulis, mewarnai, menggambar, dan lain sebagainya. Karena itu juga mempengaruhi proses pembelajaran kita agar lebih nyaman. Nomor 5, bergerak ke depan saat hendak berdiri dan dengan kaki lurus dan tidak memutar pinggang. Nah, saat kamu bangun juga dari tempat duduk, kamu harus perhatikan juga. Jadi harus bergeraknya ke depan saat hendak berdiri dengan kakinya yang lurus dan tidak memutar pinggang atau tidak langsung membalik seperti itu. Oke. Selanjutnya, apa sih Bu alasannya kenapa kita harus duduknya benar? Kalau misalkan kita duduknya tidak benar, apakah yang akan terjadi pada kita? Nah, duduk yang salah dapat mengakibatkan pertama nih, pegal-pegal pada leher. Terus punggungnya juga pegal, bahunya juga pegal, sikunya juga, pergelangan tangannya juga pegal, atau bahkan bisa mengakibatkan kita sakit kepala. Ada nggak nih yang lagi belajar tiba-tiba, aduh pusing, kenapa pusing? Nggak tahu, pusing aja. Padahal mungkin itu salah posisi duduk. Coba bayangkan nanti ketika kamu di sekolah, kamu akan belajar mulai dari jam 6.20 pagi sampai dengan jam 2 siang, dan itu aktivitas yang paling banyak itu adalah duduk. Kalau kamu sampai duduknya salah dan belum berlatih, di kelas 1 ini kita harus berlatih duduk yang baik dan benar. Dan kalau kamu tidak berlatih, nanti kamu akan jadi pusing, belajarnya akan jadi susah. Pulang-pulang pusing mah, kenapa? Belajarnya susah, padahal belum tentu. Mungkin bisa jadi posisi duduknya salah yang mengakibatkan kamu pusing sehingga pelajarannya susah kamu mengerti. Oke? Jadi di rumah sekarang walaupun belajar online, belajarnya harus dengan posisi duduk yang baik dan benar. Karena tadi Ibu sudah jelaskan bagaimana sih cara posisi duduk yang baik dan benar, coba kamu lihat gambar ini. Kira-kira ini sudah
ini merupakan posisi duduk yang baik dan benar belum sih saat belajar? Tetot, iya betul, jawabannya salah. Karena lihat nih punggungnya membungkuk. Kan tadi harusnya punggungnya lurus dan bahu ke arah belakang. Ini membungkuk, kurang tepat. Yang ini juga kurang tepat karena posisi punggungnya tidak lurus, betul. Nah, ini ini agak lucu ya, pinggungnya jadi kayak ngebelok gitu. Ini juga kurang tepat. Tarang. Nah, ini lihat posisi duduknya dari belakang sini. Posisi pundaknya dan posisi punggungnya lurus. Nah, seperti ini ya kamu saat belajar. Oke. Nah, di sini juga ada 3 contoh gambar atau 3 contoh orang yang sedang mempraktekkan posisi duduk yang baik dan posisi duduk yang kurang baik atau posisi duduk yang salah. Yang pertama, kenapa dikatakan salah? Karena posisi lutut dan posisi pinggul tidak sejajar. Dan yang kedua, duduknya tidak tegak, punggungnya itu tidak lurus. Nah, yang kedua, ini posisi lutut dan posisi pinggulnya sudah benar, namun posisi punggungnya ini bungkuk ke depan. Nah, yang ketiga ini sudah benar karena apa? Posisi punggungnya sudah tegak, lalu posisi lutut dengan pinggulnya sejajar. Kamu sudah tahu kan lutut yang mana, pinggul yang mana? Insya Allah tahu dong ya. Coba kamu praktekkan nih posisi duduknya seperti apa. Oke. Selanjutnya, kamu bisa buka di halaman 54 buku tematik 1A, yaitu kita akan belajar mengenai posisi yang baik saat membaca. Ibu bacakan ya. Mata sangat penting. Mata harus dijaga. Cara membaca yang salah dapat merusak mata. Wah, coba simak sikap membaca yang baik di bawah ini. Yang pertama, duduklah dengan sikap baik, punggung lurus, badan tidak membungkuk, jarak mata ke buku kira-kira 30 cm. Bukalah bukumu, membaca dari kiri ke kanan, membaca dari atas ke bawah, bacalah di tempat yang cukup cahayanya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa kalau kita salah dalam posisi membaca dan posisi duduknya salah, itu dapat mengakibatkan mata kita rusak. Nah, caranya bagaimana agar kita tidak merusak mata saat membaca dan posisi membaca yang benar? Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, duduknya tuh tegak, tidak bungkuk. Terus bacanya jangan deket-deket, ada jarak antara mata dan buku kira-kira 30 cm. Terus juga bacanya itu di tempat yang terang, bacanya itu dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, semuanya ada aturannya. Itulah adalah salah satu contoh bagaimana cara kita merawat tubuh kita. Nah, di sini ada 3 gambar contoh orang yang sedang membaca. Gambar yang pertama, kedua, dan ketiga. Kira-kira gambar mana ya yang mencontohkan atau menggambarkan posisi membaca yang baik? Apakah gambar pertama, kedua, atau ketiga? Iya, betul. Gambar yang pertama. Posisi duduknya sudah benar dan berjarak antara mata dan buku. Oke, dan tugas untuk hari ini kamu bisa buka pada halaman 55. Di sini kamu diminta untuk memberikan tanda centang untuk sikap duduk yang benar dan memberikan tanda silang untuk sikap duduk yang salah. Coba nih, yang mana yang benar dan mana yang salah diberi tandanya ya. Insya Allah anak-anak ibu sudah tahu dong ya. Terus selanjutnya tugas yang kedua, kamu bertanyalah kepada orang tuamu, apakah akibat sikap duduk yang salah bagi kesehatan? Cari tahu juga hal berikut ini. 1. Kapan kita harus duduk dengan sikap yang benar? 2.
2. Bagian tubuh apa yang akan sakit bila sikap duduk kita salah? Yang ketiga, apa manfaat bila kita selalu duduk dengan sikap duduk yang baik? 4. Apa bahayanya bila kita duduk dengan sikap duduk tidak baik? Bahayanya apa nih buat kesehatan kita? Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, tugas yang ketiga, di sini Ibu mau minta kalian untuk mempraktekkan cara duduk yang benar dan cara duduk yang salah. Juga praktekkan cara membaca yang benar dan cara posisinya ya, posisi membaca yang salah. Nah, tugas dikumpulkan dalam bentuk foto yang sudah dikolase. Dalam artian fotonya itu sudah digabung jadi satu, posisi duduk yang benar di sampingnya, posisi duduk yang salah di sampingnya. Jadi ada 2 foto ya, posisi duduk dan cara membaca dan posisi membaca. Terus fotonya dikirimkan ke Ibu secara japri, oke? Nah, seperti contoh di samping ini. Ya. Selanjutnya, ya Ibu rasa sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah. Terima kasih sudah menonton video Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.